Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Dini hari nanti kita akan menghadapi Atalanta. Menurut gue ini salah satu big match juga, karena Atalanta beberapa tahun terakhir selalu bersaing di empat besar. Luar biasa, dan kita tahu sendiri lah Atalanta menampilkan permainan yang menarik, gol-golnya selalu banyak begitu ya. Jadi kalau kita sampai bisa membungkus Atalanta, berarti kita telah memberikan sinyal yang sangat kuat bagi rival-rival kita setelah membungkus Lazio dan Juventus. Kemudian sapu bersih berarti 9 poin gitu anggapannya, kalau kemarin menang Supercopa adalah 3 poin. Atalanta akan tanpa Toloi di lini belakang, tanpa Gosen di sisi kiri, dan tanpa Zapata. Harusnya ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Inter. Yang menjadi menarik adalah ada media yang mengatakan lini depan akan diisi oleh Sanchez berduet dengan Dzeko, dan ada juga yang bilang Lautaro dengan Sanchez. Alexis Sanchez dapat di dua media tersebut dikatakan akan jadi tim inti karena kemarin tidak jadi starter ketika melawan Juve. Gue juga setuju sih, Alexis biar ganti-gantian lah. Dan yang lini depan menurut gue saatnya Dzeko sih, karena Lautaro udah jadi starter ketika lawan Lazio dan lawan Juve. Mungkin ini saatnya Alexis Dzeko, lalu nanti Lautaro Korea masuk di babak kedua. Kalau menurut teman-teman gimana? Sebelum kita saksikan nanti malam, gue ingin pemanasan dulu. Akan ngobrol-ngobrol dengan Ina Atalanta gitu ya. Ini adalah fans base bisa dikatakan, atau komunitas para pencinta Atalanta di Indonesia. Gue kemarin udah kontak-kontakan dengan akun Twitter sebelumnya dengan Atalanta GC. Itu udah dari lama banget, tapi baru berkesempatan sekarang. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman dari Atalanta Indonesia. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat pagi Bang Sial. Ya, selamat pagi Mas Angga. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Bang, saya Hah? sangat penasaran. Ina Atalanta. Ini komunitas fanbase Atalanta di Indonesia gitu, Bang. Iya, benar-benar. Sejak kapan dan gimana, Bang, prosesnya, Bang? Bisa ngumpulin orang-orang penggemar Atalanta gitu, Bang. Saya jelasin sedikit dulu ya. Siap. Jadi sebenarnya begini, awalnya kita itu bikin fanbase itu sebenarnya yang baru ngumpulin ya, yang baru ini nih, baru kekumpul di grup WA. Itu 2019. Oke. Tapi pergerakan kita di ini media sosial kayak FB itu sebenarnya sudah ada sejak 2017, musim 2017-18 lah. Oke. Oke, kita masuknya di situ. Itu masih masuk pertama kali Europa League kalau nggak salah ya. Bukan pertama kali. Habis dari musim 2016-17, 17-18 itu kita bikin, teman saya yang bikin fanbase dulu. Tapi untuk menyatukan dalam satu wadah itu baru terrealisasi ketika saya sama teman saya Reza yang dari Riau itu mengelola yang namanya Back Atalanta Indonesia di Instagram. Oke. Kemudian dari situ baru berinisiatif lagi, bagaimana sih kalau kita satukan aja teman-teman yang lama ini yang udah pecah ini. Yang udah nyebar ini. Dari situlah teman yang dari Twitter yang pegang akun Atalanta GC itu malah lebih senior dari kita malahan itu. Yang di Twitter itu. Kita satukan, kemudian kita buatlah grup WhatsApp yang namanya Atalanta Indonesia. Oke. Sejak pertanggal 9 November 2019. Membernya udah berapa, Mas? Kalau di grup WA member itu ada sekitar ada 40-50 ya yang tergabung di grup WA. Lumayan. Lumayan sih, cuma kalau yang aktif cuma gak terlalu banyak-banyak amat, namanya juga grup WA ya. Belum tercatat secara istilahnya. Belum tercatat secara member yang full itu belum, karena kita untuk kopdar aja memang agak sedikit sulit ya. Ya. Keadaan pandemi seperti ini, aturan berkumpul juga agak susah, terlebih juga waktu ya. Kita cuma sering komunikasi di WA itu tersambung terus aja, gitu sih kalau kita. Bang, lokasi di mana, Bang? Kalau lokasi saya
Lokasi saya lagi di ini, lagi di Kalimantan Selatan sih, lagi di Plehari. Mencar-mencar banget ya di penjuru Indonesia ya, luar biasa ya. Ya, kalau kita sih tidak terikat dengan daerah apapun enggak. Cuma kalau yang di pusat, yang di Jakarta itu banyak, mereka ada 7 lah. Tapi mereka semua belum bisa ketemu karena kan kerja masing-masing. Mereka malah lebih senior lah lagi daripada saya gitu. Lebih senior lagi lah kayak Mas Diki, kayak Mas Agus. Karena mereka kebetulan lagi kerja, jadi kan mereka nggak bisa ikut Zoom. Nah, itu sih. Ya, saya sebelumnya menghubungi yang Twitter itu, kemudian diberikan rekomendasi ke Bang Syal dan Mas Diki sih kemarin. Iya. Ya, Bang. Ya? Atlanta musim ini gimana, Bang? Bisa terus konsisten tuh apa sih sebetulnya kekuatan utama Atlanta? Pelatihnya? Gimana ya? Kalau konsistensi Atalanta itu saya lihat gimana ya? Kalau dari sisi manajerial, mereka serius membangun apa yang ditujukan oleh Presiden Perkasi. Dari fasilitas sampai pokoknya stadion itu sebenarnya sudah dibeli dari 2017 ya. Stadion sendiri kan, GW Stadium itu. Nah, jadi dari situlah Atalanta itu sudah mulai memprogres sebagaimana seperti yang diprogres oleh Napoli. Namun perbedaannya, Napoli nggak bisa beli stadion. Atalanta bisa. Jadi progresnya Atalanta itu perlahan-lahan naik dari konsistensi di Serie A dulu sampai konsisten masuk zona Eropa. Terlebih champion tadi ya. Nah, itu yang dari sisi manajerial. Kemudian dari sisi tim, meskipun sering bongkar pasang, cuman ya bongkar pasangnya nggak terlalu radikal amat sih kalau aku lihat gitu. Bongkar pasangnya nggak terlalu radikal amat, tetapi ya dari situlah kadang pertama memang agak sering keteteran lah di awal-awal gitu, kemudian di akhir baru bisa konsisten. Karena apa? Selain faktor pelatih, kekuatan pemain, dan juga komunikasi yang kuat lah gitu. Itu yang utama. Kalau dari sisi, maaf Bang, maaf saya potong Bang, mohon maaf. Kalau dari sisi permainan Bang, apa kelemahan Atalanta Bang? Ya, kalau permainan yang sering itu kadang serangan balik itulah. Udah sering lah kita lihat serangan balik itu kadang, wow. Memang agak seringnya namanya 3 back itu kalau mereka ini bongkar pasang, kalau di back aja nggak masalah sih. Ya. Tapi karena ini kiper berganti, jadi harus memadukan kembali. Kayak Juan Musso ke gol ini ke Juan Musso itu, ya tahulah gimana kita transisinya. Meskipun Juan Musso itu sekelas pemain internasional lah, kiper timnas Argentina. Tetapi perpindahan dari gol ini ke Juan Musso ini kadang yang memang sering jadi titik lemah aja sih, karena masih belum padunya komunikasi. Kalau ganti kayak Romero ke Demiral, menurut saya semangatnya aja yang menurut saya agak lebih aja sih. Pemain-pemain yang absen seingat saya di lini belakang nanti lawan Inter, Toloi absen ya Bang ya? Toloi masih absen. Zapata itu karena absen. Masih karena cedera gitu. Zapata absen, Gosen absen. Iya, Gosen masih pemulihan. Gosen kayaknya baru bisa pulih ketika setelah melawan Inter. Itu prediksinya. Paling nggak Januari minggu ketiga lah. Seberapa kehilangan tanpa Toloi di belakang, tanpa Gosens di lini tengah, kemudian Zapata di lini depan, seberapa kehilangan? Kalau bilang kehilangan sih, aku bilang nggak terlalu kehilangan amat ya. Wah, luar biasa ya, karena memang Atlanta teamwork-nya bagus banget ya. Kita nggak bisa memprediksi terlalu jauh. Kalau lengkap pun juga belum tentu bisa begitu. Kalau hilang pun juga belum tentu juga bisa begini. Ya, kayak namanya pelatih itu kan mempunyai 1000 cara, ya beberapa cara lah untuk mengantisipasi skuadnya. Ya memang kehilangan Toloi itu ya menurut saya istilahnya tidak, kalau dibilang kehilangan banget enggak juga berpengaruh,
ada sih berpengaruh, tapi masih ada gantinya kayak Palomino, Bagus itu ya. Palomino Demiral itu masih ada jiwa kepemimpinannya, koneksi koneksi di belakang itu masih ada. Intinya kan begini, saya katakan yang namanya apa ya, aku bilang itu, yang namanya dalam sebuah tim itu komunikasi yang paling utama. Kalau komunikasi itu saling connect, saling terhubung, mereka akan bersinergi dan akan bermain padu di belakang. Nah, itu. Kalau ini kan Atalanta pemainnya sangat udah beberapa tahun terakhir semenjak Atalanta melejit banyak yang diincar klub-klub lain. Kalau yang kemungkinan besar pergi di akhir musim siapa, Bang? Mercato ya. Ya, Mercato akhir musim. Kalau kita lihat yang pergi akhir musim, saya masih belum bisa menerka semuanya. Kalau Hateboer kalau Hateboer ini sekarang diincar Newcastle. Itu pun tergantung apabila Atalanta mendapatkan Lazzari dari Lazio. Tapi Hateboer musim ini udah mulai agak goyang sama Zappacosta ya. Maksudnya kalau di tahun-tahun sebelumnya kan dia ini banget kan, inti banget ya. Iya, karena cedera aja sih menurut saya. Iya, cuma kalau menurut saya pribadi sih itu semua tergantung situasi bagaimana mendapatkan mendapatkan Lazzari apabila Hateboer menerima tawaran dari Newcastle. Oke. Nah, itu yang pasti. Kalau yang kedua, Mirancuk Bukannya udah mau kemana ya tadi pagi saya baca ya Mirancuk. Nggak jadi ke Genoa. Sepa dipecat. Karena Sepa dipecat ya, dia nggak jadi. Nggak jadi. Mirancuk pasti akan keluar jika ada tawaran yang lebih memungkinkan. Nah, pertama dia kan tawaran di Serie A lumayan banyak sih kalau saya lihat itu ada siapa ya? Ada Sampdoria, kemudian ada Torino. Torino memang udah agak mundur. Hellas yang paling cuma Sampdoria sama Hellas aja di Serie A. Tapi Genoa udah patah duluan karena Sepa dipecat. Kalau Sepa nggak dipecat, lanjut. Here we go. Here we go. Tapi ada satu lagi klub Rusia. Jika Sadel Asmun pergi, dia akan datang. Zenit. Oke. Bang, saya balikin ke pertandingan dini hari nanti. Iya. Prediksi gimana? Atalanta 3 poin kah? Dia di home-nya Atalanta kan? Ya, meskipun di home juga saya bilang semuanya sengit ya. Kita kan tahu Juventus ada di bawah. Ada di bawah mengintai. Tapi Inter pun juga tidak ingin juga dikejar oleh Milan. Meskipun sisa 1 pertandingan ya. Sama Atalanta walaupun sisa 1 pertandingan juga nggak mau. Kalaupun imbang mungkin nggak tahu juga. Tapi saya lihat rekor Gasperini sama Simone Inzaghi itu hampir 11-12. Kadang Gasperini yang menang, kadang Simone Inzaghi yang menang, kadang imbang. Beda ketika sama Conte. Kalau sama Conte tentu Inter yang diunggulkan. Tapi kalau ini, saya yakin ini bakal panas pertandingan karena sama-sama mengejar 3 poin. Oke. Kalau prediksinya imbang, lebih banyak lah imbangnya ketimbang 1 menang 1 kalah. Istilahnya kalau prediksi saya 40% ya imbang, 30-30. Oke. Itu aja. Oke, terakhir di Eropa setelah tersingkir dari Liga Champions, bagaimana peluang Atalanta di Europa League? Peluang Atalanta ya. Kalau bicara peluang Atalanta, kalau lawannya Olympiakos ini kan ketemunya sama Manolas El Arabi. Manolas balik ke situ kan artinya spirit mereka di Europa League ini itu nggak bisa dianggap remeh. Walaupun saya bilang ini lawan perjalanan dekat, nggak jauh perjalanannya, biar nggak capek amat gitu. Tetapi kan kita nggak bisa anggap remeh Olympiakos. Tentu harapannya Atalanta ingin melewati ingin melewati ke 16 besar tadi.
Setelah 16 besar, 8 besar cukup aja lah dulu biar fokusnya ke Serie A gitu. Kita juga nggak terlalu berharap juga sih mengharapkan Atalanta mesti juara Europa League atau enggak. Saya lihat juga jadwalnya bakal capek. Beda kalau misalnya berkompetisi di kompetisi itu dari awal musim dapat juara grup itu mending daripada harus lewat preliminary 32 besar tadi. Nah, itu. Baik, Bang Syal, terima kasih banyak atas kesempatannya nih. Saya sangat tidak batasi kalau Zoom kalau YouTube tuh 15 sampai 20 menit aja. Jadi mohon maaf nggak bisa bicara panjang-panjang. Iya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Mohon maaf mengganggu akhir pekannya, Bang. Ya nggak apa-apa. Ya, sehat-sehat juga terus. Namanya doi di kebun ya santai aja. Siap, sehat-sehat terus. Salam untuk teman-teman Atalanta Indonesia. Ya, sama-sama. Ya, bye-bye Mas. Ciao. Terima kasih banyak. Ya, siap. Terima kasih banyak Bang Syal atas kesempatannya. Senang banget bisa ngobrol dengan tifosi-tifosi lain. Silakan untuk teman-teman kalau ada saran tifosi mana yang bisa diajak ngobrol atau sudah punya kontak-kontaknya, bahkan silakan kabarin gue, nanti gue akan hubungi secara langsung. Oke deh, terima kasih banyak untuk yang telah komen, nonton, dan memberikan banyak saran. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.